nama saya Agita Putri, NIM 191101000 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah praktikum farmasi fisik yang berjudul oral suspensi. Jangan di-skip, tonton sampai habis, simak dan pahami. Dan penjelasannya ada di bawah ini. Oral suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Pengertian ini terdapat di dalam buku Farmakopeia Indonesia edisi keempat tahun 1995 di halaman 17. Sediaan yang digolongkan sebagai suspensi. Ada beberapa dari sediaan yang digolongkan dalam suspensi, yaitu 1. Suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel dapat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk pengguna oral. 2. Suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan telinga bagian luar. 4. Suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cairan steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 5. Suspensi untuk injeksi. Suspensi injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi merupakan sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Berikut contoh-contoh gambar macam-macam suspensi, yaitu Pakdenkuk dalam bentuk sirup, Milanta dalam bentuk sirup maupun bentuk tablet, Dalsi 20 mg dalam berbentuk sirup, dan Chloramphenicol dalam bentuk tablet, tetes, salep, maupun sirup. Syarat-syarat dalam suspensi. Syarat suspensi adalah suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intratekal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Jika dikocok, harus terdispersi kembali. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Terdapat dua metode dalam mengerjakan obat dalam bentuk suspensi, yaitu 1. Metode pembuatan suspensi. Suspensi dapat dilihat secara metode dispersi, yaitu dengan cara menambahkan serbuk obat ke dalam mucilek yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Metode presipitasi, yaitu zat yang akan terdispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi.
Stabilitas suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ukuran partikel. Ukuran partikel, makin kecil ukuran partikel, makin besar luas penampangnya. Daya tekan ke atas semakin besar, memperlambat gerak partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, makin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas semakin kecil, mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Kedua, kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas, cairan gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Tapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, semakin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan, kondisi tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Maka, dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Kenapa suspensi? Beberapa alasan bahan aktif diformulasikan bentuk sediaan suspensi dikarenakan 1. Beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet maupun kapsul. Kedua, sukar larut dalam air. Ketiga, dalam bentuk terlarut berasa agak pahit. Keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. Dan yang kelima, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet ataupun kapsul. Berikut ini penilaian-penilaian terhadap stabilitas suspensi. 1. Volume sedimentasi. 2. Derajat flokulasi. Ketiga, metode rheologi. Dan yang keempat, perubahan ukuran partikel. Adapun formulasi suspensi. Membuat suspensi stabil secara fisik ada 2 kategori, yaitu 1. Penggunaan struktur vehikel. Untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi struktur vehikel adalah larutan hidrokoloid seperti tilose. 2. Penggunaan prinsip-prinsip flokulasi untuk memberi flokulasi meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan penggojokan ringan mudah disuspensikan kembali. Kedua, dengan sistem pembentukan suspensi, yaitu sistem flokulasi, yaitu dalam sistem flokulasi partikel, terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Dalam sistem deflokulasi, yaitu dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen di mana terjadi
reagasi akhirnya terbentuk cake yang keras dan suka tersuspensi kembali. Suspensi juga memiliki beberapa kekurangan dalam sediaan. Kekurangan sediaan suspensi yaitu kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal jika jenuh. Kedua, jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Keempat, ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Kelima, pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem terdispersi. Dan yang keenam, kesediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Berikut beberapa keuntungan sediaan dalam suspensi, yaitu 1. Baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet maupun kapsul. Kedua, homogenitas tinggi. Ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet. Keempat, dapat menutupi rasa tidak enak. Dan yang kelima, mengurangi pengurangan zat aktif yang tidak stabil dalam air. Maksudnya, stabilitas terhadap hidrolisis relatif lebih baik dibanding sediaan bentuk larutan, karena kontak zat dengan air lebih sedikit. Dalam sediaan suspensi, adapun hal yang harus diperhatikan dalam sediaan suspensi, yaitu kecepatan sedimentasi. Maksudnya di sini, supaya tidak mudah cepat mengendap, maka perbedaan Bj harus kecil antara pembawa dan terdispersi. Sorbitol atau sukrosa sama dengan Bj media meningkat. Ukuran partikel diperkecil, menambah viskositas, dan menggunakan hukum Stokes. Kedua, rheologi. Rheologi merupakan pemilihan tipe aliran sediaan tergantung pada stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan. Newtonian atau non-Newtonian atau pseudoplastis, plastis, thixotropik, dan dilatan. Ketiga, penambahan serbuk. Penambahan serbuk, yaitu tahapan kritis pembuatan suspensi, adalah pencampuran partikel padat ke dalam pembawa, yaitu pembahasan partikel padat untuk mendapatkan dispersi yang stabil. Pembasahan atau wetting partikel padat adalah pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Untuk menurunkan tegangan permukaan, bisa digunakan wetting agent atau surfaktan. Keempat, floatasi atau terapung. Terapung merupakan perbedaan Bj, partikel padat terbasahi sebagian, adanya absorpsi gas pada permukaan, dan bisa ditambahkan humektan atau zat pembasah zat padat. Kelima, pertumbuhan kristal. Yang memicu terjadinya kristal yaitu keadaan jenuh, pendinginan ekstrim dan pengadukan cepat, sifat aliran pelarut yang dapat mengkristalkan zat aktif, keberadaan kosolutes, kosolven, dan lain-lain. Kondisi saat proses pembuatan, dan digunakan cara Freeze-Thaw sealing, yaitu diturunkannya sampai titik beku, lalu dinaikkan dalam mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal, yang pada pokoknya menjaga agar tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Dan yang terakhir yaitu pengaruh gula. Pengaruh gula dapat dipengaruhi oleh viskositas naik, konsentrasi gula meningkatkan agar mempercepat kristal, dan ada batasan konsentrasi antara gula dengan suspending agent. Oke
Oke guys, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video presentasi saya mengenai oral suspensi. Semoga kalian memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Dan selebihnya, saya memohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.